Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Tetapi sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat untuk menjalankan PJJ di rumah aja. Apalagi kalian harus tetap semangat untuk melakukannya ya, karena ini sangat penting untuk nilai kalian. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Ingat, jangan lupa ya untuk melakukan hal itu dan doakan semoga pandemi ini cepat selesai agar kita semua bisa kembali ke sedia kala. Amin. Nah, minggu lalu saya sudah membahas tentang faktor persebaran flora fauna di Indonesia ataupun di dunia. Ada beberapa faktor, yaitu ada iklim, tanah, topografi, ataupun dari manusianya sendiri, makhluk hidupnya sendiri. Nah, minggu ini saya akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia dulu. Nah, memiliki tujuan pembelajaran yang sama seperti kemarin. Dengan hasilnya nanti kalian membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ataupun di dunia. Nah, ini yang pertama. Kita bahas dulu persebaran flora dan fauna di Indonesia, baru nanti dari bahasan ini meruncing ke persebaran flora di Indonesia. Oh iya, sebelum itu, masih ingat kan pengertian flora dan fauna di Indonesia? Maaf, ataupun di dunia. Flora atau fauna itu apa? Saya ingatkan kembali ya, flora itu tanaman atau tumbuhan, sedangkan fauna itu hewan. Oke, ingat ya. Nah, secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia dan dibagi menjadi 3 wilayah, yakni sebagai bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Oke? Nah, udah tahu ya? Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace dan garis Weber ini dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, oleh Bapak Alfred Russel Wallace yang mengemukakan memiliki 2 garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Weber memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah. Ingat ya, garis Wallace atau Wallace itu memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah. Ingat. Sementara garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur. Ya, jadi sama-sama tengah, cuma membedakan barat dan timur. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti ini petanya. Nah, lihat di garis Wallace. Tadi kan Wallace itu barat dan timur. Nah, jadi daerah dari Sumatera ke arah Kalimantan itu bagian barat. Jadi bagian barat itu adalah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan garis Weber tengah ke timur, berarti dari Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, dan yang terakhir juga ada bagian timur, yaitu bisa dikatakan dengan Maluku atau Papua. Jadi ada 3 pembagian. Sebelum dibagi, saya harap kalian sudah tahu nama pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Ingat, Pulau Sumatera. Yang kedua ada Pulau Jawa. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Terus ada pulau Sulawesi yang bentuknya K. Ada Pulau Bali, NTT ataupun NTB. Di atasnya ada Maluku, dan di atas yang terakhir ada Papua atau Irian Jaya.
Jadi kalian harus bisa membedakan antara 3 wilayah, bagian barat, tengah, dan timur. Biasanya 3 tempat ini dibedakan jenis waktunya, zona waktunya. Kalau misalnya bagian barat, kalau mau ke arah tengah itu perselisihan waktunya ditambah 1 jam. Sedangkan untuk ke bagian timur itu naik waktunya sebesar 2 jam. Jadi misalnya kalau di Jakarta jam 7, nanti di Bali jam 8, dan misalnya di Papua jam 9, seperti itu. Jadi kalian harus pahami dulu bagian barat mana, tengah mana, timur mana. Bagian barat itu di daerah Sumatera, Jawa ya. Kalau tengah itu ada Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan timur ada Papua dan Maluku. Itu di bagian zona waktu Indonesia dibagi 3, oke. Tapi sedangkan di persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sedangkan bagian tengah itu ada Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan bagian timur ada Maluku dan Papua. Oke, dibagi 3 ya. Jadi yang saya jelaskan tadi semoga kalian paham. Nah, pembahasan yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Berarti tanaman ya yang kita bahas duluan. Bagaimana persebaran flora yang ada di Indonesia? Pasti waktu SMP kalian juga sudah pernah belajar. Jadi saya ulas kembali untuk materi ini. Dibagi 3 ya. Yang pertama ada Indonesia bagian barat. Nah, wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim AF tropis basah. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki banyak hutan hujan tropis. Oke, hutan hujan tropis. Nah, hutan ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, pohonnya besar-besar, tinggi, dan berdaun lebat membentuk kanopi atau payung gitu, kayak topi gitu. Yang kedua, banyaknya terdapat tumbuhan merambat. Seperti kalian misalnya lihat ada pohon terus ada kayak tumbuhan warna hijau yang menjulang ke bawah, seperti itu. Nah, yang terakhir, banyaknya terdapat tumbuhan epifit seperti pakis dan anggrek. Nah, contohnya tumbuhannya adalah nih, yang paling endemik itu, yang paling dilihat dari Indonesia bagian timur adalah bunga rafflesia dan bangkai. Ini biasanya terdapat di Taman Nasional ya kan. Nah, biasanya bunga bangkai ini juga banyak terdapat di daerah Bengkulu, Sumatera. Lalu ada tanaman pohon mahoni. Lalu ada tumbuhan paku atau pakis. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman-tanaman yang ada di Indonesia bagian barat dan memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, wilayah barat ini termasuk ada Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ingat ya, wilayah barat itu ada Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jadi dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang tadi saya jelaskan gitu. Yang kedua, ada Indonesia bagian tengah. Nah, Indonesia bagian tengah ini memiliki iklim AM atau tropis sedang. Ciri-cirinya memiliki ukuran daun yang kecil-kecil. Tumbuhannya memiliki ukuran kecil, misalnya batangnya ataupun akarnya itu memiliki yang kecil. Terus tumbuhannya memiliki daun yang pendek. Pasti di otak kalian pun sudah memikirkan seperti apa nih bentuknya, contohnya dari tanaman Indonesia bagian tengah ini. Terus persebaran flora yang termasuk ke dalam wilayah ini meliputi kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku ataupun juga Bali. Nah, contohnya adalah
Ini pertama ada pohon cemara ya kan. Pohon cemara itu daunnya kecil, terus pendek dan tangkainya pun tidak sebesar pohon mahoni ya kan, ataupun nah ini ada pohon jati. Lalu ada pohon eboni. Nih kalau belum pernah lihat pohon eboni, biasa banyak di jalan yang terlalu daunnya terlalu banyak seperti ini, namanya pohon eboni. Terus ada pohon lontar. Nah, biasanya ini terdapat di daerah Maluku ataupun daerah Sulawesi. Terus lalu ada cendana. Oke, ini adalah beberapa contoh dari tanaman yang ada di Indonesia bagian tengah. Jadi kalian harus mengingat ataupun lebih baik menghafal tentang perwilayahan Indonesia bagian tengah yang tadi saya sebutkan. Ada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara atau Bali, dan Pulau Maluku. Dan ini ada beberapa contoh dari tanaman Indonesia bagian tengah. Lalu yang terakhir ada Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini termasuk wilayah beriklim awe atau iklim kering. Pulau yang termasuk daerah persebaran flora Indonesia Timur adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi Nusa Tenggara ataupun Sulawesi masuk di bagian timur. Nah, ini contohnya ada pohon sagu, biasanya terdapat di Maluku ataupun di Papua. Lalu ada pohon nipah, pohon kayu putih atau tanaman kayu putih, pohon cengkeh, dan yang terakhir ada pohon matoa di Papua. Nah, ini salah satu dari beberapa contoh jenis tanaman yang ada di daerah atau di wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi kalau lebih gampangnya adalah Indonesia bagian timur itu meliputi Maluku dan Papua. Ingat aja seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan di materi ini, kalian bisa WA saya. Bagi yang belum masuk ke Google Classroom Geografi 11 IPS 1 dan IPS 2, kalian bisa minta kodenya ke wali kelas kalian atau ke saya, bisa melalui WA. Dan nanti tugas ataupun absensi akan ada di Google Classroom. Jadi jangan lupa absen dan mengerjakan tugas saya. Tetap semangat, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.